Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali fil alam. Salatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bi hudahu wastanna bi sunnati ila yaumil ziham. Amma ba'du, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melaksanakan rutinitas ibadah, yaitu kegiatan taklim malam Senin. Di awal pertemuan ini mestinya bahasan-bahasan yang berkaitan dengan halal bihalal. Cuma karena udah kesini, pembahasannya udah sering didengar, jadi kita langsung kepada pembahasan materi saja. Materi kita pada malam hari ini keutamaan berwudu. Apa? Keutamaan berwudu. Ayat tentang wudu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Inna ummati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Hadis dari Abu Hurairah, inna ummati, sesungguhnya umatku, yud'auna, akan dipanggil yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ghurran muhajjalin, dalam keadaan wajah berseri-seri. Kalau bahasa sekarang, wajahnya glowing. Ngerti gak glowing teh? Ngerti ya, bersih, glowing, kinclong. Apalagi putih karena sebab sinar, cahaya, nur maksudnya, bukan cahaya lampu ya, celing. Bahasa-bahasa yang tentu kita pahami sebagai bahasa majazi, kiasan. Tentu cahaya ini tidak mampu kemudian melukiskan, kemudian mewakilkan imajinasi kita bahwa cahaya yang dimasukkan adalah ini, tidak. Tetapi orang yang sering kena wudu itu nanti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghurran muhajjalina, mereka wajahnya muhajjalina, terang benderang. Disebabkan karena apa? Min atharil wudu, disebabkan karena bekas wudu. Kemudian faman istata minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa yang bisa melebarkan cahaya cemerlangnya itu, maka lakukan. Maksudnya gini, kalau kita berwudu, membasuh muka, kemudian membasuh tangan, kemudian mengusap sebagian kepala, kemudian mencuci kaki, itu batasannya kalau wajah itu dari tumbuhnya rambut, kemudian pentil telinga sini sampai sini, kemudian sampai dagu. Ini ukuran wajah. Tapi kalau kita ingin faman istata'a an yutila, itu maksudnya barang siapa yang ingin melebarkan anggota wudunya, boleh berwudunya sampai sini, Pak. Ya, sampai leher. Boleh dilebarkan wudunya sampai penasehat selamat datang. Ya, sampai sini boleh. Jadi tidak hanya di sini, tapi dilebarkan anggota wudunya. Lalu ketika kita mencuci tangan, ini ukurannya sampai mirfaqain. Sampai dua apa ini? Siku.
Maka Abu Hurairah mengamalkan hadis ini kada balagha sampai Abu Hurairah itu berwudu sampai sini, Pak. Supaya apa? Supaya cahaya bekas wudunya nanti di hari kiamat tidak hanya sampai di sini tapi juga sampai sini. Faman istata'a, hadis sahih. Faman istata'a an yutila. Yutila itu panjang artinya, melebarkan. Jadi tidak hanya sampai sini, tapi sampai sini pun boleh. Faman istata'a, barang siapa yang bisa maksudnya. Makanya kalau kita wudu paling tidak ini harus basah. Orang yang berwudu, apa kata Rasulullah? Nanti hadis berikutnya akan kita bahas. Ra'aitu Aba Hurairah radhiyallahu an yatawadda fa ghassala wajhah wa yadayhi hatta kana yablugha al-mankibaini. Abu Hurairah fa ghassala wajhahu, membasuh wajahnya, wa yadayhi, membasuh tangannya, hatta kada, sampai yablugha, sampai melebihi ini, mankibaini, dua bahunya Abu Hurairah. Tsumma ghassala rijlaihi hatta rafa ila saqaini, kemudian membasuh dua rijlaihi, dua kaki sampai saqain. Saqain itu betis, Pak. Ya, saqain itu betis. Maaf. Sampai sini. Tidak hanya sampai ka'bain, tapi sampai betis. Bahkan sampai lutut pun boleh. Sampai dengkul boleh. Kadang-kadang wudu bang, gitu doang. Yang sempurna. Jadi boleh memanjangkan, melebarkan anggota wudu supaya cahaya wudu kita nanti banyak. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman istata'a an yutila ghurratahu falyaf'al. Wa fi lafzi muslimin, dalam lafaz Imam Muslim, yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tablughul hilyah minal mu'min haitsu yablughul wudu. Nanti orang mukmin akan dipakaikan hilyah itu permata, perhiasan. Akan dipakaikan perhiasan. Nah, ketika orang dipakaikan perhiasan, tidak hanya sampai anggota wudu yang ia basuh, tapi melebihi itu. Jadi tentu permata ini permata yang tentu tidak akan kita mampu mewakilkan imajinasi. Oh, nanti kita pakai gelang ya, bukan itu maksudnya. Tidak ada yang mampu membayangkan keindahan permata yang ada di surga. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Tidak ada mampu kita mendefinisikan apa keindahan permata itu, saking indahnya. Jadi kita berwudu, misalnya ketika kita membasuh sebagian kepala, sehingga dalam kitab-kitab fikih Syafi'i, membasuh sebagian kepala itu hatta sya'ratan, kita membasuh rambut, sehelai rambut saja sudah sah. Dalam mazhab Syafi'i. Di sini boleh, di sini juga boleh, di sini juga boleh. Tapi kita ingin anjutila, ingin memanjangkan anggota wudu kita dengan cara apa, Pak? Dengan cara seperti ini. Semuanya kita basahin. Semuanya kita basahin. Ustadz sayang, rambutnya habis pakai minyak rambut. Nah itu. Saya nggak usah sayang sama rambut. Ya, kalau mau pakai minyak rambut ya kita basahin lagi. Apa hebatnya minyak rambut, kan kira-kira begitu. Tablughul hilya minal mu'min haitsu yablughul wudu. Jadi kalau wudunya itu dia sampai sakain, sampai betis, maka perhiasannya sampai situ, Pak. Ini yang dimaksud dengan cahaya itu tadi. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah.
Wa fil hadis bayanu syarafil mu'min min hadhil ummah haitsu hussat bil ghurrah wa tahjil. Dalam hadis ini disebutkan bahwa kemuliaan mukmin itu, mukmin termasuk umat Nabi yang dimaksudkan oleh umat Nabi Muhammad SAW itu boleh mengkhususkan dia. Khussat itu dikhususkan. Al-ghurrah itu cahaya. Sehingga dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda fasanal wudu kharajat khotoyahu min jasadi hatta takhruja min tahti atharihi. Barang siapa berwudu kemudian dia membaguskan wudunya, kharajat khotoyahu, kesalahan dosa-dosanya keluar. Amin ya rabbal alamin. Hatta takhruja min tahti atharihi, sampai keluar dari ujung kukunya, Pak. Lagi wudu, dosa mata ketika kita membasuh wajah, Pak, dosa mata itu hilang. Amin ya rabbal alamin. Kita kan mata ini tiap hari ngelihat yang haram. Betul apa betul, Pak? Yang teriak betul kencang banget. Semua itu, siapapun itu, kita tidak terbantahkan mata. Dosa anggota tubuh yang ada di mata, yang ada di wajah maksud saya, ada mata, mulut, kemudian hidung. Itu akan dengan sendirinya kata Rasulullah keluar seiring dengan berjatuhnya air wudhu. Amin ya rabbal. Begitu ketika membasuh tangan, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan itu hilang. Ketika kita mencuci kaki, ya bahasanya mencuci ya, bukan membasuh ya. Kalau membasuh cuma digituin doang, tapi dia mencuci, beda maknanya. Ya. Kalau kita mencuci kaki, maka kaki dosa-dosa yang disebabkan karena langkah kaki kita menuju tempat yang tidak diizinkan Allah itu terhapus seiring dengan berjatuhannya air wudhu. Amin ya rabbal. Wudhunya saja berpahala, Pak. Makanya fa'ahsanal wudhu, bagusin wudhu kita. Sama seperti sholat. Ara'aitum kata Rasulullah, lau anna nahran fi babi ahadikum yaghtasilu minhu khamsa maratin hal yabqa min dani syai'un. Saudara-saudara kata Rasulullah, bagaimana pendapat saudara-saudara apabila di depan rumah salah seorang dari kalian itu ada sungai, lalu dia mandi dari sungai itu khamsa maratin, setiap hari 5 kali. Kita mandi berapa kali sehari? Ya 2 itu minimal, kadang-kadang nggak mandi juga. Apalagi kalau musim ini, musim sibuk begitu kan ya. Orang laki kadang-kadang begitu, cuci muka aja udah kelar begitu. Kalau ibu-ibu sih enggak. Itu kita mandi minimal 2 kali, Pak. Apa kata Rasulullah tamsil hadis ini? Bagaimana pendapat kalian kalau ada orang di depan rumahnya itu ada sungai, dia mandi dari sungai itu 5 kali? Apakah kira-kira menurut kalian bersih enggak badannya? Bersih ya Rasulullah. Wa kadzalika shalawatul khamsu yamhullahul khotoya. Begitupun salat. Orang kalau salat 5 kali dalam sehari semalam, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kelar, Pak. Kemudian luar biasa nikmatnya kita dengan salat saja. Ya, dengan sholat saja insya Allah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu sholat itu ada syarat sahnya sholat, ada syarat diterimanya sholat. Pembahasan pada pertemuan berikutnya kita bahas itu. Kalau syarat sahnya sholat diantaranya berwudu. Kalau ada syarat diterimanya sholat, yaitu tadi pembahasannya tentu itu tadi. Nah, niatnya karena Allah, kemudian makulahu wa masyrabuhu wa musallahu halalan, hendaknya pakaiannya, bajunya, makanannya, tempat sholatnya harus halal. Itu sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Tawadda'a ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Utsman bin Affan tawadda'a mithla wudhu hadza. Utsman bin Affan ini hadis mauquf namanya. Hadis yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi kemudian diceritakan lagi oleh sahabat Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Tawaddu mithla wudhu hadza. Utsman bin Affan berwudu. Apa kata beliau? Aku melihat Rasulullah berwudu seperti wuduki ini. Tsumma qala man tawadda hakadza ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kata Rasulullah, dan ditirukan oleh Utsman bin Affan, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat kita berwudu, Pak. Wa kanat salatuhu wa masyuhu ilal masjid nafilah. Dan salatnya wa masyuhu, jalan kakinya ke masjid, sebagai dicatat sebagai tambahan ibadah sunnah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, kita jalan ke masjid aja dicatat sebagai amal ibadah. Ini dia hadisnya. Dosa yang timbul karena mata kita, dosa yang timbul karena kaki kita, dosa yang timbul karena mata, karena tangan kita, sampai kemudian hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub. Begitu selesai dari wudu, dosa-dosa yang disebabkan karena perbuatan kakinya, karena perbuatan tangannya itu bersih, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehingga sahabat kemudian ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana Anda tahu kalau itu umat kalian?" Apa kata Rasulullah? "Nanti umatku dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan ghurran muhajjalin min atharil wudu." Sahabat nanya, penasaran, "Ya Rasulullah, umat kan banyak. Bagaimana Tuhan tahu kalau itu umat Anda, umat Rasulullah?" Kemudian Rasulullah memberikan tamsil, "Ara'aita an law anna rajulan law khailun ghurran muhajjalatun baina dhahri khailin duhmin buhmin ala ya'rifu khailahu." Bagaimana pendapat kalian ada orang laki-laki yang memiliki kuda yang di kepalanya itu ada tanda putih. Ada tanda putih di antara kuda-kuda yang hitam legam. Kira-kira orang itu bisa melihat kudanya apa enggak? Kata Nabi begitu. Qalu, "Bala ya Rasulullah." Bisa ngelihat ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? "Fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu." Begitupun umatku. Di antara umat-umat Nabi Muhammad ada umat-umat selain umat Nabi Muhammad, dari mulai umat Nabi Adam sampai Nabi Isa. Kelihatan nanti, wah ini nih umat Nabi Muhammad yang sering wudu, kelihatan wajahnya bercahaya. Amin ya rabbal alamin. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Makanya wa ana faratum alal haud, dan aku akan menggiring mereka ke telaga haud. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita ini sahabat-sahabat engkau ya Rasulullah, apa saudara-saudara engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Kalian bukan saudaraku, tapi kalian sahabatku. Hadis ini ada dalam bab ziaratul kubur, dalam beberapa kitab-kitab Imam Nawawi, di Riyadhus Shalihin, di Al-Azkar. Banyak bab-bab ini kemudian ditiadakan oleh teman-teman kita. Saya membahasakan oleh teman-teman kita. Bab ziarah kubur itu dihapus, tidak ada bab ziarah kubur. Kenapa? Karena mereka tidak suka ziarah kubur. Begitu hadirin. Ini hadisnya. Atal maqbarah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbarah faqal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kuburan. Ata itu datang. Faqala assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Keselamatan buat kalian penghuni rumah kaum mukminin. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Insyaallah kami ini akan menyusul kalian. Begitu tuh kalau kita datang ke kuburan, salamnya assalamualaikum dara qaumim mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Atau dalam riwayat lain, assalamualaikum ya ahla diyar wa inna insyaallahu bikum lahikun. Tapi jangan berharap dijawab salamnya Waalaikumsalam, jangan ya. Mereka bisa mendengar kita, tapi kita tidak berharap mereka menjawab
salam kita. Maksudnya tidak berharap jawabannya itu dikeraskan. Waalaikumsalam gitu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Walaupun itu bapak kita, pasti becir kita. Terakhir, ala dulukum ala ma yamhullahu minal khotoya wa yarfa'u darajat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian perkara-perkara yang menghapus kesalahan dan mengangkat derajat? Qalu bala ya Rasulullah. Mau ya Rasulullah. Yang pertama, isbagul wudu alal makarih. Menjaga wudu, memperbaiki wudu, memperbagus wudu alal makarih pada saat yang tidak disukai. Waktu dingin misalnya, Pak. Ya, di kita cuacanya dingin pun tidak terlalu dingin, tapi di wilayah di beberapa tempat Jawa Barat, Jawa Timur misalnya di Malang, Jawa Barat di sana ada. Di Majalengka misalnya, saya pernah ke Majalengka itu jam 12 saya pakai selimutan. Diseduin kopi langsung diminum. Kenapa? Karena dingin. Pada saat subuh, waktu subuh kita wudhu itu luar biasa dinginnya. Dan orang yang berwudu pada saat dingin itu luar biasa, diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa tempat yang kita bisa meminimalisasi anggota wudu dengan cara apa, Pak? Karena waktu dingin boleh berwudu anggota wudu yang wajib saja. Enggak usah kumur-kumur, enggak usah memasukkan air ke dalam hidung. Tidak usah membasuh telinga, cukup wajah, kemudian tangan, sebagian kepala dan kaki. Itu yang pertama pada kondisi dingin. Yang kedua, ketika air lagi dikit. Kita pernah ditimpa cuaca yang panas, kekeringan sehingga air pada kering. Tapi hikmahnya apa? Orang yang kerjaannya tukang gali sumur, masang air, itu berkah begitu. Nggak berkahnya, dia berkah. Maka kalau air lagi sedikit, jangan boros sama air. Orang tua kita dulu punya padasan, Pak. Padasan itu terbuat dari kayu. Kemudian dulu ada yang kayu, Pak. Ada yang kayu, saya ingat betul, ada yang kayu, kemudian dilapisi karet dari ban itu supaya memperkuat papan-papan kayu-kayu yang disusun begitu, kemudian dibentuk namanya padasan. Kelamaan ada juga padasan yang terbuat dari gentong, kemudian dikasih coran. Belakangan teknologi semakin berkembang, bukan kemudian pakai keran. Teknologi pada saat itu artinya ini tidak ada, kayu tidak ada, yang praktis apa? Akhirnya pakai tempat cat yang 25 kilo. Ya enggak? Atau enggak? Cat 25 kilo itu. Itu dibolongin. Begitu dibolongin, lubangnya gede apa kecil? Kecil. Dan itu ukuran kita berwudu. Jadi kalau kita wudu airnya banyak, hukumnya makruh. Apa yang makruh? Habis wudu mukanya dielap, makruh. Lagi wudu, maaf orang laki nggak pakai anduk, begitu aja geletot sambil air wudu. Dipakai dulu anduknya, kemudian berwudu. Dan makruh lagi kalau di dalam air, di dalam kamar mandi ada tempat WC, kita menjaharkan bacaan-bacaan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma atini kitabi bi yamini wa hasibni hisaba yashira. Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi shimali aw min wara'i dhahri. Allahumma ghashini bi rahmatika wa dhillani tahta dhil 'arshika yawma la dhilla illa dhilluk. Allahumma asmani munadiyal jannah wa anta 'anni radin. Allahumma tsabbit qadamayya 'ala siratal mustaqim. Bacaan-bacaan wudu itu jangan dibaca jahar ketika di kamar mandi. Begitu hadirin, cukup dalam hati. Yang pertama isbagul wudu alal makari, yang kedua kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Ustadz maksudnya sering ke masjid. Bukan hanya itu. Kalau tiba ngelangkah ke masjid gampang. Datang langkahin masjid. Ini kan banyak yang lewat masjid nih.
Ya, ini kan jalan nih, bukan itu maksudnya. Maksudnya sholat berjamaah. Dan yang ketiga intidharus sholat ba'da sholat, fadzalikum muribat. Yang ketiga nunggu sholat sebelum datangnya sholat. Ini kita nih lagi nunggu sholat sebelum datangnya sholat. Upaya mengkhusyukkan sholat adalah dengan cara intidharus sholat ba'da sholat. Sholat yang khusyuk itu saya sering bilang bukan pada tatanan Allahu Akbar khusyuk begitu, sehingga dalam pembahasan sholat yang khusyuk itu lillahi ta'ala walau lahdzatan, menghadirkan hati walau lahdzatan. Walau lahdzatan itu walaupun sebentar. Allahu Akbar, habis ke sono udah macam-macam ingatan kita, ya udah macam-macam. Sehingga apa yang terjadi Pak, kalau setan dengar azan, setan itu kan dalam hadis sahih itu terbirit-birit, maaf sampai terkentut-kentut. Kentutnya sengaja dikencengin. Ya. Bunyi ru'ab durat itu maksudnya kentut maaf, bunyi yang pret begitu sampai orang enggak dengar azan. Makanya kalau ada orang yang ampe enggak dengar azan, berarti kupingnya dikentutin setan. Nggak denger azan saya. Loh, orang azan kenceng banget, kita kagak denger. Lari dia Pak, lari sambil terkentut-kentut. Kentutnya itu sengaja dikencengin supaya orang nggak dengar azan. Begitu dengar azan kelar dia balik lagi. Itu setan. Kan kurang kerjaan banget ya. Orang kalau udah pergi aja maunya kita gitu. Kalau udah pergi aja dia balik lagi. Ngapain Pak? Goda yang wudu. Begitu komat dia pergi lagi itu, terkentut-kentut lagi. Begitu komat selesai itu setan datang lagi. Nah, apa digoda? Apa kata setan? Uzkur kaza, uzkur kaza, uzkur kaza. Ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Makanya kalau lagi sholat kita naruh kunci, ingat nggak taunya ada di atas TV. Kerjaan siapa itu? Setan Pak. Jadi kalau Bapak lagi sholat, hilang sesuatu, kemudian ingat ketika sholat, itu kerjaan setan. Bukan kemudian dengan sendirinya otak kita berjalan, tapi kerjaan setan. Apa kata setan? Ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Wah iya, duit nggak taunya kecuci. Ya lah mana sayang banget ya, habis diambil bini gue dari itu duit. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, baik. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang nggak ada urusan deh sama setan, dia silakan godain kita. Yang penting bahwa setan menggoda kita mampu bertahan dan tidak tergubris dengan godaan-godaan setan. Apa yang bisa kita lakukan? Ibadah ini wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Semuanya bisa digoda kecuali orang-orang yang ikhlas ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.